Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, semangat sekali ya. Lebih sore-sore wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk pembelajaran kali ini Bapak tidak sendiri ya, melainkan bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi apakah dikategorikan sudah baik atau belum? Seperti itu. Nah baik, kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya kalian tahu nih siapa yang mengajar kalian pada hari ini. Untuk yang pertama, perkenalkan nama Bapak Muhammad Abdul Hasan dan ada rekan. Nama Bapak Sarul Fatur Rahman. Perkenalkan nama Ibu Rina Nur Widayanti. Perkenalkan nama Ibu Anggun Adila. Perkenalkan nama Ibu Sintia Hendra. Perkenalkan nama Ibu Eva Nur Hasanah. Nah untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sintia. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa di sini ketua kelasnya? Iya, silakan pimpin ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila ya. Anak-anak boleh berdiri ya. Baik, Ibu. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang mau memimpin di DJ tidak di depan? Boleh? Boleh? Baik. Saya. Boleh, boleh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Terima kasih, Teteh. Tolong ya, bangkunya dirapikan dulu. Ini dirapikan dulu ya, ini tidak sejajar ya. Tolong. Ini bajunya yang luar dimasukin dulu ya. Bajunya kebalik. Calik. Untuk perempuan yang tidak dihijab, rambutnya diikat ya. Dan untuk laki-laki yang rambutnya gondrong boleh dicukur ya nanti setelah pulang sekolah. Anak-anak duduk ya, boleh ya. Iya. Lagi sekarang mengisi presensi. Ibu telah mengirimkan link Padlet. Nah, anak-anak boleh isi di kolomnya ya untuk presensi kita hari ini. Ibu tunggu ya. Sudah? Sudah ada linknya? Sudah. Oke, sambil lanjut ya. Pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran discovery learning. Peserta didik mampu menemukan unsur, mendata penggunaan bahasa, membuat peta konsep, dan membuat rangkuman dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca dengan tepat dan penuh sikap tanggung jawab. Nah, pada materi kali ini ada dua buku nih yang kalian akan pelajari, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari buku fiksi terlebih dahulu ya anak-anak. Dan untuk buku non-fiksinya kita bisa mempelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi, betul? Betul ya. Kemudian menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan buku non-fiksi, betul? Betul. Masih ingat buku fiksi itu ada apa saja? Ada novel, Bu. Iya, novel. Betul ya, salah satunya adalah buku novel.
Nah, di sana terdapat pada bagian 1 ada kolom buku fiksi cerita pendek. Nah, di sana kalian bisa menemukan berisi. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian coba buka kembali link Padlet yang telah Ibu share yang tadi ya. Nah, di sana pada bagian 1 ada kolom buku fiksi atau buku cerita pendek yang berisi kumpulan e-book cerita pendek. Nah, di sana sudah pada pembelajaran kali ini coba kalian buka kembali link Padlet yang telah Ibu share yang tadi ya. Nah, di sana pada bagian 1 ada kolom buku fiksi atau cerita pendek yang berisi kumpulan e-book atau kumpulan dari cerita-cerita pendek yang sudah Ibu siapkan. Nah, silakan kalian membaca satu judul bab dari salah satu e-book cerita pendek tersebut. Jadi kalian pilih salah satu buku, kemudian dalam satu buku tersebut kan ada beberapa cerita pendek ya. Jadi kalian pilih salah satu dari judul tersebut dan baca. Baik, Ibu. Ya. Paham kan kita? Paham kan anak-anak tugasnya? Paham, Bu. Sudah membacanya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baik, kita lanjut ke materi pembelajaran ya. Nah, kali ini pada link Padlet tersebut juga Ibu sudah menyiapkan materi pembelajaran pada bagian 1 di kolom setelah kumpulan e-book yang tadi ya. Kalian bisa lihat di sana. Nah, kalian buka kemudian download terlebih dahulu karena jika tidak di-download itu si e-booknya, si materi pembelajarannya tidak bisa dibuka. Begitu. Kemudian anak-anak bisa simak terlebih dahulu pemaparan materi pembelajarannya. Ya, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Setelah kalian menyimak dan menggali informasi terkait buku fiksi dan non-fiksi yang tadi, nah di sana terdapat unsur-unsur buku fiksi ya. Di dalam unsur-unsur buku fiksi itu terdapat apa saja sih? Ada yang mau menjawab? Coba sebutkan nama terlebih dahulu ya. Nama saya Bunga, Ibu. Ya. Jadi di dalam unsur buku fiksi itu cerita di dalamnya mengandung unsur imajinasi atau unsur yang terdapat kemustahilan untuk kita masukkan. Betul ya. Nah, sekarang dari unsur-unsur buku fiksi tersebut tadi sebetulnya belum tepat ya, karena unsur-unsur dari buku fiksi itu ada sampul kayak tadi. Ada sampul buku, kemudian pokok bab buku, judul bab dan subbab, kemudian tema, dan tokoh dan penokohan, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita seperti itu ya. Nah, coba sampul buku itu apa sih menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Coba acungkan tangan dan sebutkan nama terlebih dahulu ya. Kita jawab, nama saya Rahayu. Sampul itu merupakan gambaran awal dari isi dari cerita itu. Dapat isi dari cerita tersebut. Iya, betul. Dan karena di dalamnya memuat isi dari cerita tersebut, di sana juga terdapat judul buku, kemudian penerbit, pengarangnya siapa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ya baik. Sekarang dari unsur-unsur buku fiksi tersebut, coba sekarang kalian temukan unsur-unsur buku fiksi dari buku atau dari cerita yang telah tadi kalian baca sebelumnya, begitu. Setelah itu kalian buat peta pikiran atau
Mengerti? Mengerti. Lembar kerja atau LKPD-nya ada di link Padlet juga pada bagian 1 setelah materi pembelajaran tadi ya. Kalian bisa menggunakan Microsoft Word atau WPS di HP kalian masing-masing untuk mengisi link Padlet tersebut. Nah, untuk pengumpulan informasi dan referensinya, kalian bisa mencari berbagai sumber, bisa melalui HP, bisa melalui buku dan lain sebagainya ya. Manfaatkan sebaik mungkin perangkat yang kalian gunakan. Baik Bu. Baik, tugasnya dikumpulkan melalui link Padlet yang tadi ya. Ibu. Di sana sudah ada kolom untuk pengumpulan tugasnya. Kalian tinggal klik tambah pada bagian atas seperti ini ya. Nah, baik, kalian bisa presentasi. Baik, sudah itu kalian sudah bisa mengerjakan LKPD tersebut ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, baik, kali ini kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Silahkan persiapkan terlebih dahulu. Untuk yang sudah siap boleh maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasilnya. Anak-anak udah ada yang siap untuk mempresentasikannya ke depan? Boleh? Perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahayu Utami. Di sini saya akan menyebutkan unsur-unsur dari buku fiksi cerita pendek. Yang pertama ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada tokoh, yang keempat ada alur, kelima ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Mungkin seperti itu. Oh baik, boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, ada satu orang lagi yang bisa mempresentasikan ke depan. Boleh? Perkenalkan juga namanya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Desi Triyanti. Unsur-unsur buku fiksi ada tema, ada latar, ada tokoh, alur, gaya bahasa, dan amanat. Mungkin segitu. Boleh, terima kasih boleh duduk kembali. Kayaknya kalian semua udah cukup mengerti ya tentang unsur-unsur buku fiksi. Karena kalian sudah melakukan presentasi, boleh apresiasi terlebih dahulu. Sangat luar biasa. Jadi kita bisa mengetahui apa itu unsur-unsur yang terdapat dari buku cerita fiksi yang telah kalian baca sebelumnya. Kalian juga dapat mengetahui inti dari isi cerita pendek yang kalian baca dan mengambil amanat atau hikmahnya dari sana. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini. Kalian mau mengungkapkannya melalui lisan atau tulisan? Lisan. Baik, jadi jawabannya bisa langsung mengungkapkannya secara langsung ya. Pertanyaannya simak baik-baik nih. Yang pertama, apa yang sudah dan belum kalian pahami mengenai pembelajaran hari ini? Coba apa yang belum dipahami? Mungkin mengenai tokoh dan penokohan dulu. Kalau tokoh itu lebih ke tokohnya, kalau penokohan itu lebih ke sifatnya dalam tokoh itu. Mengerti ya? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Senangkah, sedih, atau pusing? Senang tapi pusing. Alhamdulillah ya kalau yang senang. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang kalian senangi gitu? Sedang mengerjakan tugas atau apa? Berdiskusi Bu. Oke, sedang berdiskusi ya yang kalian senangi. Yang terakhir nih pertanyaannya, kegiatan apa yang kalian membosankan di dalam pembelajaran hari ini gitu? Atau menyenangkan semua? Menyenangkan semua. Alhamdulillah ya, berhasil. Ya sudah itu ya pertanyaannya. Nah, anak-anak kita lanjut dari awal sampai akhir materi kita membahas mengenai apa nih? Mengenai unsur-unsur fiksi. Nah, betul. Benar sekali. Kita sudah membahas mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi.
yang kita mengalami pembelajaran hari ini. Kita lanjut ya anak-anak sama Bapak. Dari awal sampai akhir materi kita membahas mengenai apa sih? Mengenai unsur-unsur fiksi. Nah benar, kita sudah membahas mengenai unsur-unsur terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kita perdalami di pembelajaran hari ini dalam unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi, yaitu apa nih anak-anak? Sampul buku Pak, pokok bab buku, tema bab buku, judul bab dan subbab. Ya, cerita pendek, contoh apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek ini? Tema Pak, penokohan, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Nah, kami harapkan kalian semua dapat tamat ya mengenai materi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Karena tidak terasa kita sudah akhiri pembelajaran sampai